Kita bergeser ke informasi selanjutnya pemirsa. Ini cemburu lantaran istrinya lebih perhatian kepada anaknya. Seorang ayah tiri di Matraman, Jakarta Timur ini bahkan tega menyiksa bocah yang baru berusia 6 tahun secara sadis hingga korban mengalami patah tulang rusuk. Sementara itu ibu kandung korban turut ditangkap oleh pihak kepolisian lantaran ikut melakukan penyiksaan kepada buah hatinya. Iya, jadi pasangan suami istri berinisial WK dan OS ini hanya tertunduk malu usai diringkus oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes dari Jakarta Timur ya, Polrestro Jakarta Timur. Keduanya terbukti melakukan penyiksaan terhadap bocah yang usianya baru 6 tahun. Kejadian berawal saat WK yang merupakan ayah tiri dari korban ini cemburu karena istrinya lebih perhatian kepada anak dibanding kepada dirinya. Namun ironisnya penyiksaan tersebut berlangsung cukup lama dan ibu kandung korban pun turut diringkus polisi lantaran juga ikut melakukan penyiksaan terhadap sang anak. Ayah tiri dan ibu kandung. Saya ulangi. Ya, seperti yang kita dengar ya bahwa pelakunya adalah ayah tiri dan ibu kandung, tentu ini menyayat hati kita semua sebagai orang tua. Kita coba akan dalami hal ini bersama dengan Kanit PPA Polres Metro Jakarta Timur. Sudah ada AKP Sri Yatmini. Selamat pagi Bu Kanit. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Maria, Mbak Rati, pemirsa TV One seluruh Indonesia. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Jadi begini Bu Kanit, kalau tadi di awal kita lihat bahwa runtutan kejadiannya kan karena pelaku ini ternyata cemburu istrinya sering lebih perhatian terhadap sang anak. Tapi mengapa kemudian di akhirnya ini sang ibu kandung juga turut diamankan? Bagaimana kronologis kejadiannya Bu Kanit? Baik, terima kasih. Pada kesempatan yang baik ini, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk bersama-sama dengan TV One dalam acara Apa Kabar Indonesia. Izin untuk menjelaskan adanya tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak, PKDRT, dan penganiayaan, dan juga bersama-sama melakukan tindak pidana pengeroyokan dalam hal ini yang dilakukan oleh ibu kandung dan ayah tiri, yang mana korban adalah anak laki-laki berusia 6 tahun, yang mana kejadian ini terus-menerus sejak tahun 2024 hingga di bulan November tanggal 28 2025, yang mana tempat kejadian adanya di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Bapak Ibu sekalian, tentunya pada kesempatan yang baik ini kami berikan penjelasan yang mana korban ini mengalami luka cukup serius di sekujur tubuhnya, yang mana korban mendapatkan kekerasan dari orang tua kandung, dalam hal ini ibu kandungnya dan ayah tirinya. Adapun untuk tersangka berinisial O, yang mana ibu kandung, dan ayah tiri bernama W, inisial W, saat ini sejak tanggal 29 November 2025 sudah kami lakukan penahanan di Polres Metro Jakarta Timur. Tersangka kami tangkap pada tanggal 28 November 2025 pada saat tidak lama laporan tersebut dilaporkan. Demikian, dan perlu kami sampaikan di sini, pelapornya dalam hal ini adalah peran daripada warga masyarakat yang mana empati dengan anak korban, sehingga lingkungan setempat, dalam hal ini Ketua RT, memberikan laporan informasi kepada kami. Demikian, Mbak. Ya, Ibu Kanit, tadi dikatakan sudah sejak tahun 2024 sampai dengan sekarang penyiksaan ini dilakukan. Ini anak tunggal, dan kemudian apakah memang ada kakak adiknya, dan kemudian tinggal sama siapa mereka? Hanya bertiga saja di rumah kah, atau tidak ada keluarga lain yang selama ini juga turut mengawasi anak tersebut? Baik, terima kasih. Perlu kami jelaskan di sini, anak korban adalah anak tunggal dari ibu kandungnya, yang mana terus-menerus dilakukan penganiayaan tersebut, kekerasan fisik tersebut, dan di dalam rumah itu tinggalnya hanya bertiga. Namun demikian di lingkungan setempat peka karena anak
korban ini mengalami luka lebam di mukanya sehingga melaporkan kepada kami khususnya unit PPA Polres Metro Jakarta Timur. Informasi tersebut kami dalami, ternyata benar anak tersebut mengalami luka cukup serius seluruh mukanya. Kemudian untuk dia pada saat sampai di kantor saya untuk mengunyah makanan pun tidak bisa. Kemudian mereka seperti kekurangan gizi karena kurus sekali, sehingga anak tersebut saat ini sudah kami berikan pelayanan untuk memberikan perlindungan, pendampingan, layanan psikologi, dan juga anak tersebut sudah kami berikan pemulihan khususnya untuk kesehatan karena luar biasa lukanya, dan anak tersebut sudah kami masukkan ke dalam rumah aman bekerja sama dengan lembaga terkait, yang mana anak ini untuk mendapatkan perlindungan dan hak-hak daripada anak korban. Wah, terima kasih perlindungan dan juga pendampingan kepada sang korban, Bu Kani. Tapi kami masih nggak masuk di akal, Bu. Apa, Bu, motif dari penganiayaan ini dari orang tua kepada sang anak, Bu? Dalam pendalaman proses kami dari penyelidikan hingga penetapan tersangka, tentunya ada faktor yang menjadi pemicu dalam hal ini adalah faktor ekonomi. Kami ulangi, adanya faktor ekonomi yang mana kedua orang tua ini tidak bekerja, hanya mengandalkan dia adalah pengamen. Kemudian anak korban ini mungkin karena luka yang sudah cukup serius sehingga sering rewel, sehingga mengakibatkan kedua orang tua ini melakukan tindakan yang di luar nalar, sehingga bahkan ibu kandungnya membantu melakukan memukul, mencubit, menendang anak korban. Bahkan untuk ayah tirinya, dia melakukan tindakan tersebut dengan menggunakan alat bantu pemijit yang mana yang ada geriginya. Kemudian perlu kami sampaikan di sini, untuk kedua tersangka kami jerat dengan pasal kekerasan fisik terhadap anak, pasal PKDRT, penganiayaan, dan 170. Kami lapis dengan KUHP karena ayah daripada ayah tiri ini tidak ada hubungan darah dengan anak korban, dengan ancaman hukuman minimal 10 tahun dengan denda 30 juta, dan juga karena pelaku adalah relasi kuasa, ayah tiri dan ibu kandung, ditambah ancaman hukuman pokok sepertiga dari hubungan pokok. Demikian. Ya, terakhir Bu, edukasi kepada masyarakat, karena tadi kita melihat juga ini atas laporan warga yang aware dengan kondisi dari anak tersebut. Singkat saja, edukasi seperti apa Ibu, himbauannya? Baik, terima kasih. Pada kesempatan yang baik ini, alhamdulillah saya diberikan kesempatan. Saya pertama terima kasih kepada masyarakat wilayah khususnya Jakarta Timur aware dalam hal ini, memberikan informasi kepada kami bahwasannya kami supaya cepat dan tepat untuk melakukan proses sehingga tidak ada korban-korban berikutnya, karena Jakarta Timur luar biasa untuk Bantipmas, yang mana kekerasan fisik atau kekerasan seksual atau perempuan yang mana banyak sekali karena dari tingkat ekonomi dan juga tingkat pendidikan dan banyaknya rumah petak. Pada kesempatan yang baik ini saya berterima kasih kepada warga atau masyarakat yang mana memberanikan diri melaporkan, memberikan informasi kepada kami sehingga anak bisa terlindung dengan kami. Tidak ada ruang sedikit pun untuk pelaku kejahatan tindak pidana terhadap anak dan perempuan. Kemudian saya berharap kepada seluruh masyarakat, silakan untuk mengakses call center kami 110 dengan pulsa gratis dan berikan alamat yang lengkap dan nomor telepon yang tepat dan benar, sehingga kami segera akan memberikan pelayanan dan mengarahkan kepolisian yang terdekat. Demikian Mbak Maria, Mbak Rati. Baik, terima kasih banyak kinerjanya selama ini Bu, dan juga bantuannya melindungi dan juga mengayomi warga Jakarta Timur, Ibu Kanit PPA Polres Metro Jakarta Timur AKP Sri Yatmini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.